Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait pembelajaran IPS di kelas tinggi. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait karakteristik siswa di sekolah dasar. Kita sebagai seorang guru tentunya harus mampu memahami karakteristik setiap siswa, karena siswa sekolah dasar merupakan siswa yang unik, tidak bisa disamakan dengan siswa pada jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, khususnya dalam penyampaian materi IPS, maka kita sebagai seorang guru harus paham terlebih dahulu terkait apa saja karakteristik yang ada pada anak sekolah dasar. Dari berbagai teori, secara umum karakteristik sekolah dasar ada 5 karakteristik. Yang pertama, anak merespon terhadap bermacam-macam aspek di dunia sekitar, sehingga kita sebagai seorang pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, karena anak akan lebih menarik terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian karakteristik yang kedua, anak adalah seorang penyelidik. Anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik harus mampu menstimulus anak, memberikan motivasi agar anak mampu belajar di luar materi yang kita ajarkan, mendorong anak supaya mencari materi yang lebih dalam dan lebih up to date, seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak ingin berbuat. Ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus mampu memfasilitasi anak sehingga anak mampu mengembangkan apa yang ada dalam pikirannya sehingga menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang keempat, anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil atau terperinci yang seringkali kurang penting atau kurang bermakna. Nah, berbeda dengan orang dewasa, hal kecil bagi anak bisa saja itu hal yang menarik, sehingga guru harus pandai-pandai memanfaatkan segala sesuatu untuk menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran. Kemudian yang kelima, karena kaya akan imajinatif, akan kaya imajinasi, dorongan ini dapat dikembangkan dalam pengalaman-pengalaman seni yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS, sehingga dapat memahami orang-orang sekitar. Sehingga dalam pembelajaran IPS tidak cukup anak diberikan materi dengan ceramah atau hanya diskusi di dalam kelas, tetapi bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik mampu mengajak anak keluar kelas, mengajak ke pasar, mengajak ke desa, supaya anak lebih paham terkait lingkungan sekitar. Itu karakteristik secara umum pada siswa sekolah dasar. Adapun pada pembahasan IPS kali ini, kita kan terkait IPS di kelas tinggi. Secara teoritis berbeda antara karakteristik anak di kelas rendah dan anak di kelas tinggi. Kalau secara umum, menurut teori Piaget, terkait tahap perkembangan kognitif anak kan terbagi ke dalam 4 tahap perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motorik yang diawali pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap praoperasional di usia 2 sampai 6 tahun, itu usia di anak usia dini atau di PAUD. Kemudian untuk anak sekolah dasar masuk dalam kategori praoperasional konkret, yaitu pada usia 6 sampai 12 tahun. Ada yang mengatakan juga 6 sampai 11 tahun. Nah, pada usia praoperasional konkret, maka pembelajaran pun seperti yang dikatakan tadi harus
mengajak anak, memotivasi anak ke dalam pembelajaran yang sifatnya konkret atau real, nyata, sehingga akan lebih menarik minat anak untuk memahami dan mendalami materi pembelajaran. Nah, adapun karakteristik anak di usia kelas tinggi ada beberapa. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Jadi di usia anak kelas 4, kan kelas itu dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Maka bagaimana caranya guru lebih menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan kehidupan mereka, seperti itu. Lalu yang kedua, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Nah, seperti itu. Jadi anak di usia kelas 4 dan sampai kelas 6, mereka rasa ingin tahunya akan sangat tinggi. Sehingga kan terkadang di kelas kita menemukan anak mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ya lebih kompleks. Apalagi sekarang di zaman yang serba canggih penggunaan teknologi. Nah, maka seorang guru jangan sampai kalah dengan anak. Bisa saja anak di rumah memanfaatkan gadget untuk mencari berbagai informasi, maka ketika guru tidak up to date terkait keilmuannya, maka guru akan kelabakan sendiri. Sehingga tugas gurulah harus mampu menggali informasi seluas mungkin supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari anak, karena anak rasa ingin tahunya tinggi, mampu menjelaskan secara konkret, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjelang masa akhir ini adalah ada minat terhadap hal-hal di mata pelajaran khusus. Jadi anak di usia kelas tinggi, anak mulai memilah dan memilih mata pelajaran mana yang ia sukai. Sebetulnya untuk menarik minat belajar anak terhadap pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, nah disinilah peran guru. Bisa saja anak yang awalnya tidak senang dengan mata pelajaran A, tetapi ketika guru mampu menyampaikan pembelajarannya dengan efektif, inovatif, kreatif, maka sedikit banyaknya akan membantu anak untuk menyukai pelajaran tersebut. Tetapi perlu diketahui pada intinya di usia 4 sampai kelas 4 sampai kelas 6, anak akan mulai memilih mana pelajaran yang ia sukai, mana pelajaran yang ia tidak sukai. Kemudian ketika anak masuk umur 11 tahun, anak cenderung akan membutuhkan sosok seorang guru atau orang dewasa lain ya, untuk membantu penyelesaian tugas mereka. Nah, maka dari itu proses pendidikan akan berjalan sukses ketika dukungan dari guru dan orang dewasa mampu bersinergi dengan baik untuk mengembangkan motivasi anak, minat anak, sehingga nantinya akan mengembangkan keterampilan anak. Kemudian yang terakhir, di usia kelas tinggi, anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Jadi di usia kelas 4 sampai kelas 6, anak mulai memilih teman mana yang ia sukai, mana yang ia tidak sukai. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS, sebagaimana telah dibahas dalam materi sebelumnya, hakikat terkait pemberian pembelajaran IPS itu untuk apa? Ya supaya anak mampu bersosialisasi kan. Ya, sekalipun karakteristik anak cenderung akan memilih teman sebaya yang satu visi, satu misi dengan dia, maka agar terjadi hubungan interaksi sosial yang baik, maka guru ketika diskusi atau ketika pembelajaran kelompok jangan sampai hanya menempatkan anak A dengan anak B terus-terusan. Tetapi guru harus mempunyai cara yang inovatif dalam pembagian kelompok, dalam pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Sehingga ketika guru memahami dan mengetahui karakteristik anak,
maka tidak akan ada lagi salah dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, oleh karena itu, ya tugas kita sebagai seorang guru bagaimana membimbing, mendidik, dan melatih anak agar mempunyai wawasan yang luas sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dapat tercapai. Seperti itu. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selebihnya nanti kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.